Oke, hai semuanya, balik lagi bersama aku. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang skema Horner, tapi untuk skema Hornernya aku bagi menjadi dua part. Nah, untuk part pertama ini kita bakal fokus di pembaginya adalah X min K, dan juga ketika pembaginya itu adalah AX min B. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke contoh soalnya. Yang pertama, ketika nilai dari pembagiannya itu adalah X dikurang 2. Nah, di sini kita punya ada suatu bentuk polinomial yang dimana bentuknya ini adalah 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kemudian kita akan bagi dengan x dikurang 2. Nah, pertama-tama di sini kita udah buat nih skema Hornernya. Bentuknya garis tegak lurus aja kayak sudut siku-siku. Kemudian di sini ada tanda tambahnya. Nah, di bagian atas ini teman-teman, yang kita taruh adalah koefisien dari setiap variabel, mulai dari variabel dengan derajat yang paling tinggi. Nah, itu dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, pangkat tertinggi itu adalah 3. Oke? Berarti dimulai dari koefisien dengan variabel x pangkat 3, yang dimana koefisiennya adalah 2. Berarti kita masukin 2. Duanya turun. Kemudian kita lanjut dengan X berpangkat 2. Nah, X berpangkat 2 di sini koefisiennya adalah minus 3. Nah, berarti di sini yang kita masukin adalah minus 3. Nah, perlu disclaimer, kalau misalkan ada tanda minus di depan bilangannya atau di depan koefisiennya, berarti minusnya harus diikutin, jangan sampai ditinggalin. Kemudian yang ketiga itu adalah X dengan pangkat 1. Kalau nggak kelihatan di sini bilangannya atau koefisiennya, berarti koefisiennya adalah 1. Dan yang terakhir adalah konstantanya, yaitu minus 6. Oke, berarti di sini semua bilangannya udah kita masukin, yaitu ada 2, ada min 3, ada 1, dan juga ada minus 6. Nah, untuk di bagian sini yang kita masukin adalah nilai X dari pembaginya. Di mana di sini kita punya pembaginya itu adalah X min 2. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih pembuat 0 dari X min 2. Nah, di mana biar jadi 0 berarti X ini harus sama dengan 2. Karena kalau 2 dikurang 2 jadinya adalah 0. Jadi kita udah ketemu ya, X-nya adalah 2, berarti nilai X-nya ini kita masukin ke sebelah kiri. Oke, kemudian tinggal turunin bilangan yang pertama, yaitu adalah 2. Setelah itu 2-nya kita kalikan dengan pembaginya, X-nya. Jadinya 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian min 3-nya ditambahin sama 4, jadinya adalah 1. Seperti biasa, satunya dikaliin lagi sama 2, jadinya adalah 2. Hasilnya taruh sini, 1 ditambah 2 adalah 3. 3 dikaliin sama 2, jadinya adalah 6. Kemudian min 6 ditambah 6, jadinya adalah 0. Nah, bilangan yang terakhir, pada skema Horner ini, yaitu 0, pokoknya bilangan yang paling kanan, itu adalah sisa pembagiannya, teman-teman. Jadi 0 ini adalah sisa pembagiannya. Sedangkan hasilnya yang mana? Hasilnya adalah yang ini, di samping 0. Nah, perlu kita lihat nih teman-teman. Tadi kita punya polinomial yang dibagi itu pangkat tertingginya adalah 3. Kemudian pangkat tertinggi dari pembaginya itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah tinggal derajat dari yang dibagi dikurangi dengan pembagi, yaitu 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti di sini kita mulai dari X kuadrat, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kalau X pangkat 0 juga bisa nggak ditulis seperti biasa. Jadi di sini kita punya hasil pembagiannya sama dengan 2X kuadrat ditambah sama 1 dikali X pangkat 1, jadinya 1X atau X, kemudian ditambah dengan 3. Begitu teman-teman. Jadi untuk bentuk ini kita punya hasil baginya adalah 2X kuadrat ditambah X ditambah 3. Kemudian untuk sisa pembagiannya itu adalah 0. Oke, ini untuk yang kalau misalkan pembaginya itu dalam bentuk X min K. Di mana kita tahu koefisien dari variabel pembaginya itu adalah 1. Nah, gimana nih kalau misalkan kita punya pembaginya itu dalam bentuk AX min B, yang dimana koefisien dari variabel pembaginya itu bukan 1. Kalau di sini contohnya adalah 2.
Berarti pertama-tama seperti biasa, tulis dulu di bagian atas masing-masing koefisien dari setiap variabel mulai dari yang paling tinggi. Berarti dimulai dari 2, selanjutnya adalah min 3, selanjutnya adalah 1, yang terakhir adalah minus 6. Nah, kemudian sekarang tinggal kita cari pembaginya. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pembuat 0 dari pembaginya. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Biar jadi 0, berarti 2x ini harus sama dengan 1. Ya, karena kita mau kurangi dengan 1. Jadi, x-nya harus sama dengan 1/2. Oke deh, jadi di sini kita ketemu x-nya itu, x pembuat nolnya adalah 1/2. Seperti biasa, masih dengan mekanisme yang sama, 2-nya diturunin dulu. Kemudian, 2-nya kita kalikan dengan 1/2, jadinya adalah 1. Min 3-nya ditambah dengan 1, jadinya adalah min 2. Nah, min 2-nya kita kalikan dengan setengah, itu hasilnya min 1. Min 1 ditambah, 1 ditambah min 1, jadinya adalah 0. Kemudian 0-nya lagi dikalikan dengan 1/2, jadinya adalah 0. Kemudian, tinggal kita jumlahin aja bilangan yang terakhir, min 6 ditambah 0, jadinya adalah minus 6. Jadi di sini kita punya minus 6 ini sebagai sisa pembagian, teman-teman. Begitu. Kemudian untuk hasil baginya seperti apa? Nah, hasil baginya di sini ada sebuah perbedaan. Di mana karena di sini kita tahu nih teman-teman, kalau koefisien dari pembaginya itu adalah 2, berarti semuanya ini kita bagi dengan 2. Begitu, guys. Jadi di sini kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2. Jadi kita punya untuk hasil baginya adalah 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti ini seperti biasa ya. 3 dikurangi dengan 1 berarti hasil baginya dimulai dengan x kuadrat. Tambahin dulu nih. X kuadratnya biar nggak lupa. X kuadrat, di sini X, di sini X pangkat 0 atau nggak perlu kita tulis. Berarti hasil baginya adalah 2 dibagi 2, yaitu 1 dikali X kuadrat, jadinya X kuadrat. Min 2 dibagi 2 adalah min 1 dikaliin sama X, jadinya adalah min X. Kemudian 0 bagi 0, 0. Habis deh. Jadi kita punya ternyata hasil baginya hanya sampai X kuadrat dikurang X. Begitu aja. Kalau 0 ini nggak perlu dibagi ya, sorry ya. Karena 0 per 0 itu nggak tentu. Berarti kalau udah 0, ya udah. Berarti dia nggak punya konstanta di hasil baginya. Oke, gitu ya perbedaannya teman-teman. Kalau misalkan variabel dari pembaginya ini adalah 1, berarti hasil baginya langsung. Kemudian, kalau misalkan variabel dari pembaginya ini bukan 1, berarti hasil baginya harus dibagi dulu dengan koefisien dari variabel pembaginya. Begitu. Jadi di sini kita bagi sama 2. Kalau misalkan di sini 3, ya udah 2 dan min 2-nya sama-sama dibagi dengan 3. Begitu aja. Sekian untuk video review kali ini. Nanti untuk part 2-nya kita bakal masuk ke pembagi yang AX kuadrat dikurang BX ditambah C. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.